warahmatullahi wabarakatuh. Halo pekan semua, balik lagi bareng kita di podcast Pendidikan Ekonomi. Oke, pada kali ini kita ada di segmen Polemik Podcast Lens of Economic. Nah, pada hari ini kita bakal bahas salah satu fasilitas yang ada di Departemen Pendidikan Ekonomi, yaitu Labor Administrasi Perkantoran. Nah, kita langsung saja membawa narasumber yang udah paham dan salah satunya yaitu mengelola labor administrasi perkantoran ini, yaitu Ibu Dr. Randa Armida SMSI. Oke, langsung saja ya kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Ibu. Halo Agis, Halo Ibu, selamat siang. Boleh Ibu disapa dulu penonton kita yang ada di rumah? Ya, halo Pekaners. Halo pekaners semua. Selamat siang ya. Selamat siang Ibu. Oke Ibu, Ibu biasanya akrabnya disapa sama Ibu Mimi ya Bu? Ibu Mimi. Oke, boleh Agis panggil Ibu Mimi ya Bu? Ya, silahkan. Baik Ibu, langsung aja ya Bu, kita ke intinya aja ya Bu. Bagaimana sih Ibu profil dan sejarah berdirinya Labor Administrasi Perkantoran? Oke, baik Agis dan teman-teman semua ya. Labor Administrasi Perkantoran ini merupakan unit penunjang akademik dalam kegiatan pembelajaran dan praktek bagi mahasiswa. Sejarahnya ini adalah labor yang paling lama sejak kami masih di Fakultas Ilmu Sosial dulu gitu ya. Labor ini berdiri pada tahun 1984 yang berfungsi pada saat itu di samping untuk praktek pembelajaran juga sebagai sarana dan prasarana belajarnya sekolah pembangunan, karena kita satu atap dengan sekolah pembangunan atau yang dinamakan dengan PPSP dulu gitu. Kemudian labor administrasi perkantoran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini merupakan salah satu komponen prasarana di dalam meningkatkan melaksanakan proses belajar mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran, mutu pendidikan, dan tentunya bermuara kepada mutu lulusan yang optimal yang kita harapkan khususnya di bidang administrasi perkantoran. Itu Gis. Oh, jadi labor ini udah lama banget ya Bu, udah lebih dari 40 tahun berdirinya. Ya, Pak Buta. Dari tahun 1984. Ya. Nah, untuk labornya sendiri Bu, apakah Ibu sendiri yang menjalankannya atau Ibu punya tim? Dan seperti di labor PKB Bu, kita punya asisten labor sendiri. Bagaimana sih manajemen labor ADP sendiri? Iya, ada kata-kata bijak yang perlu kita ketahui ya. Satu tim itu adalah ibaratnya sebuah organisasi yang bila salah satu tidak berfungsi maka tidak berfungsilah. Begitu juga dengan labor administrasi perkantoran. Labor administrasi perkantoran itu merupakan salah satu labor di bawah Departemen Pendidikan Ekonomi, khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saat ini pengelolaannya itu terdiri dari ketua labor, kemudian dibantu oleh beberapa tim termasuk asistensi laboran gitu ya. Kemudian labor itu juga dilengkapi oleh sarana prasarana, karena labor berfungsi tidak hanya sebagai tempat praktek beberapa mata kuliah seperti koresponden, kearsipan, praktek teknologi digital atau teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, kesekretarisan, praktek perkantoran gitu ya. Jadi semua sarana prasarana di situ sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya, khususnya kebutuhan mahasiswa juga, dan bagaimana di labor itu mereka dapat berbagi pengalaman, berbagi dengan cara berkolaborasi untuk mencapai hasil yang maksimal gitu. Kemudian juga labor ini misalnya kita contohkan dalam mengelola dokumen, itu sarana prasarananya mulai dari ATK-nya, kemudian mesin penghancur kertasnya, mesin laminatingnya, semua mesin-mesin yang terkait, baik mesin ketik manual, elektronik sampai komputer, dan laptopnya sampai printer ya. Output dari kegiatan itu alhamdulillah di labor kita tersedia lengkap. Kalau dikatakan layak itu sudah bertaraf ideal gitu untuk sebuah labor. Oke, tadi Ibu mengatakan kalau labor ADP ini bukan
cuma buat praktek aja. Jadi apa aja sih Bu selain untuk praktek? Jadi apa fungsi lain dari labor ADP itu sendiri? Oh iya, guys. Jadi labor administrasi perkantoran itu alhamdulillah ya, sejak tahun 2022 kita dapat SK dari LSP Administrasi Perkantoran P3 bahwa labor ADP bisa dijadikan sebagai tempat uji kompetensi. Nah, jadi kalau seandainya wider mindednya sudah berubah menjadi tempat uji kompetensi, tentu tidak hanya untuk praktek beberapa mata kuliah saja, tapi kita juga bisa di situ melaksanakan pelatihan, melaksanakan uji kompetensi, pelaksanaan lomba-lomba, kemudian event-event yang berkaitan dengan galanya administrasi perkantoran khususnya gitu ya, dan pendidikan ekonomi umumnya gitu. Jadi TUK ini tidak hanya terbatas untuk mahasiswa saja, tapi siswa juga dan tenaga administrasi atau praktisi yang ingin mendapatkan uji kompetensi tentang sertifikasi administrasi, misalnya Qualified Professional Office Administration ya, itu akan mendapat gelar QPOA. Begitu juga kalau seandainya dia ingin menjadi public speaking atau menjadi sekretaris, dia juga bisa mengambil CSP, itu Certificate Excellent Service Public gitu. Jadi bukan cuma buat praktik, ini banyak fungsi dan guna labor sendiri ya? Banyak fungsi dan guna labor. Itulah perlunya manajemen labor ya, bagaimana menata, mengelola, kemudian melaksanakan sesuai dengan standar operasional yang sudah ditetapkan. Boleh Agis balik lagi nggak Bu ke pertanyaan tadi? Jadi kalau asisten labor ini diambil dari mahasiswa pendidikan ekonomi sendiri atau bisa dari orang luar dari pendidikan ekonomi? Maksudnya? Asisten labor. Asisten labor Ya. boleh saja. Yang penting ya dalam ilmu administrasi itu ya, administrasi dalam arti sempit itu adalah kegiatan catat mencatat, tata usaha. Setiap orang pasti bisa mencatat, mengelola ya. Nah, jadi siapapun boleh. Siapapun boleh. Tapi kalau seandainya sudah terkait dengan kompetensi, tentu core-nya tentu orang administrasi perkantoran gitu ya. Oke Bu, tadi Agis juga udah dengar kalau misalnya labor ADP sendiri udah banyak juga prestasinya ya Bu. Mungkin ada nggak target di tahun ini untuk labor ADP sendiri? Bagaimana pengembangan ke depannya dan target labor administrasi perkantoran? Kita membuat target itu sesuai dengan bahwa tidak kita pungkiri ya, keberadaan perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH itu sudah kita dapat di Universitas Negeri Padang, dan Universitas Negeri Padang merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Dengan bergesernya dari PTN berbadan hukum menjadi PTNBH tersebut ya, maka kita harus salah satunya memberikan income generating termasuk labornya gitu. Nah, untuk ke depan tentu pengembangan labor ini diarahkan bagaimana kita mampu menjalin kolaborasi, menjalin kerjasama baik dengan dunia usaha, dunia industri atau lembaga lainnya, termasuk juga sekolah ya, untuk bagaimana membuat kegiatan administrasi perkantoran ini bisa berkembang melalui pelatihan, seminar, perlombaan. Tentunya kolaborasi dan kerjasama ini akan merupakan kontribusi yang berarti untuk pengembangan tidak hanya labor administrasi perkantoran saja, tapi juga Departemen Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Ekonomi. Satu hal lagi yang saya harus tekankan bahwa TUK LSP TUK kita itu berada di bawah LSP AP ya, jadi kita bisa saja secara langsung kepada stakeholder kita untuk melaksanakan uji sertifikasi kompetensi gitu. Oke, tadi kita udah bahas ya Bu, gimana sejarahnya dari labor ADP sendiri, gimana fasilitas yang ada dan bagaimana peran dan fungsi dari labor ADP. Ternyata labor ADP ini udah terkenal dan udah TUK tempat uji kompetensi dari baik dari mahasiswa maupun dari luar jurusan pendidikan ekonomi. Oke
Oke, Pekoners, kita bakal masuk ke sesi games. Nah, games kali ini kita ada namanya itu games pilih kata cepat. Nah, jadi Ibu Mimi nanti Agis kasih 2 kata dan Ibu bakal memilih 1 kata yang mungkin lebih cocok ke diri Ibu. Nah, kita langsung main aja Ibu. Ya. Oke, Ibu siap ya Ibu. Harus cepat ya Ibu. Oke, Ibu, satu pertama itu keluarga atau teman? Keluarga. Keluarga. Ya pasti ya keluarga Ibu. Bekerja atau ibu rumah tangga? Bekerja. Boleh tanya Ibu, kenapa Ibu pilih bekerja? Ya, saya tadi pertama kan memilih keluarga. Ya. Nah, untuk menghidupkan keluarga ya kita perlu bekerja. Ya, betul ya. Lanjut Ibu, dosen atau guru? Dosen. Dosen. Pintar atau sopan? Dua-duanya. Nggak bisa kita ada harus pilih satu, pintar atau sopan. Saya rasa sopannya. Sopan. Oke. Mau menjawab tapi salah atau takut menjawab tapi benar? Menjawab Tapi salah. Bener ya Bu, kalau di kelas kadang suka takut-takut dia buat nanya pertanyaan dari dosen. Benar ya, kita nggak boleh takut ya Bu, langsung jawab aja ya walaupun itu salah. Oke, mau lanjut, mahasiswa organisasi atau mahasiswa kuliah pulang? mahasiswa organisasi. Boleh. Agis tanya Ibu, kenapa alasannya Ibu memilih mahasiswa organisasi? Karena saya mantan aktivis. Oh, mantan aktivis kampus. BEM ya Ibu, BEM. Bukan. Apa itu Ibu? Bukan pramuka. Oh, ke pramuka. Kemudian juga di Hima. Benar ya, kalau dengan organisasi ini jiwa organisasinya udah terlihat banget. Aja Ibu bernyanyi atau menari? Bernyanyi. Bernyanyi. Ibu bisa nyanyi ya berarti? Insya Allah. Insya Allah. Meskipun sumbangnya. Masih bagus sih Bu. Korespondensi atau mengetik 10 jari? Mengetik 10 jari. Mengetik 10 jari. Tim sarapan atau enggak sarapan? Sarapan. Sarapan. Blazer atau baju batik? Blazer. Blazer. Ya Agis lihat sih Bu, teman-teman Agis yang ADP emang punya baju tersendiri ya Ibu? Iya. Warna dongker dan itu blazer. Jadi mahasiswa ADP sendiri diwajibkan memakai blazer apa gimana Ibu? Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Cuman mereka punya baju seragam yang berguna untuk praktek magang, praktek kesekretarisan, dan PR. Jadi mereka emang harus ada baju tersebut. Oke Pekoners, tadi kita udah bincang-bincang hangat bareng Bu Bibi. Tadi kita udah bahas mengenai labor administrasi perkantoran dan kita juga udah games terus-terusan. Jadi kita yang biasanya tahu Ibu Mimi di luarnya aja, kita tahu Bu Mimi itu tim sarapan atau nggak sarapan, blazer atau high heels dan lain-lainnya. Nah, kita udah di akhir penghujung acara. Pekoners semua nggak boleh sedih karena kita punya banyak segmen lainnya dengan dosen dan mahasiswa pendidikan ekonomi yang keren dan berprestasi. Oke Pekoners, tadi kita udah bahas dan kita udah ngulik-ngulik aja bagaimana sih fasilitas, peran dan fungsi labor administrasi perkantoran. Dan kita tadi udah games seru-seruan bareng-bareng Bu Mimi. Selanjutnya kita boleh nih Bu minta closing statement untuk Pekoners yang ada di rumah. Ya, saya cuman berikan saran ya. Pikirkan dengan segenap hatimu, bekerjalah dengan segenap semangatmu. Pikirkan dengan segenap hatimu dan bekerjalah dengan semangatmu. Keren ya rekan semua. Nah, karena kita tadi udah di penghujung acara Pekoners, dan jangan lupa follow kita di YouTube dan Spotify yaitu labor_pekobis, dan untuk keseruan kita lainnya boleh dilihat di sini. Oke Pekoners, tadi kita udah bahas dan tadi Bu Mimi juga udah ngasih closing statement yang keren banget. Selanjutnya, karena kita udah di penghujung acara, terpaksa kita harus menutup perbincangan kita pada hari ini. Boleh Ibu, kita podcast pendidikan ekonomi sendiri ada tagline, the more you know, the more you grow. Oke Bu, kita bareng-bareng ya Ibu. Oke, 1, 2, 3. Podcast pendidikan ekonomi, the more you know, the more you grow. Oke, Agis pamit. Ibu pamit. Sampai jumpa di podcast pendidikan ekonomi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.